Hari ini di penghujung April 2020, sudah sebulan lamanya kita menjalani social distancing di rumah saja. Tentunya anak akan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mengapa mereka sekarang liburnya lama? Ibu guru memberikan tugas-tugas sekolah melalui laptop. Mereka sudah tidak bisa lagi pergi merayakan ulang tahun atau playdate sama teman-temannya. Keluarga yang biasanya mempunyai ritual akhir pekan jalan-jalan keluar, sudah tidak pernah melakukan hal tersebut lagi. Beneran hanya diam di rumah saja. Untuk orang tua yang mempunyai anak yang agak lebih besar, mereka sudah mulai kritis dan mereka mungkin bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Hari ini saya akan memberikan beberapa tips mengenai bagaimana cara berbicara kepada anak mengenai pandemi yang sedang kita alami dan berbagai aktivitas permainan yang dapat dilakukan di rumah untuk mengisi waktu luang supaya anak tidak bosan di samping mengerjakan tugas-tugas homeschoolingnya. Anak berbeda dengan dewasa. Cara mereka berpikir, cara bersikap, dengan mengambil kesimpulan terhadap suatu kejadian. Pertama-tama, ajak bicara mereka dalam suasana yang santai dan rileks. Bersikaplah terbuka dan mendengar. Tanyakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan. Biarkan anak bercerita dan jangan dipotong sama sekali dahulu. Kemudian, bersikaplah jujur dan apa adanya menjawab setiap pertanyaan anak. Dengan bahasa yang mudah dan lebih mudah dipahami dan dimengerti sesuai usia anak. Anak bisa saja sedang merasa takut dan beri anak kesempatan untuk mengungkapkan apapun yang dia rasakan tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, dan apapun yang dia pikirkan. Apapun yang terjadi, hargai setiap hal yang anak katakan. Dan pastikan anak tahu bahwa ayah dan ibu akan selalu melindunginya dan mendampinginya menghadapi pandemi yang sedang kita alami sekarang. Terkadang anak akan menanyakan berbagai pertanyaan kreatif yang kita pun tidak bisa menjawab. Kita tidak selalu harus punya jawabannya dan hal ini tidak apa-apa. Bersikaplah positif, berjiwa satria, jangan menyalahkan atau menjagilkan pihak yang lain atau pihak tertentu. Ceritakan kisah mengenai orang-orang yang sedang berjuang melawan pandemi ini untuk kita semua. Para ilmuwan yang sedang berjuang untuk menemukan vaksin, para petugas kesehatan yang merawat orang-orang yang sakit, para supir ojek yang membantu mengantarkan makanan-makanan atau keperluan kita lainnya sehingga kita bisa di rumah saja. Berterima kasih juga kepada para petani yang sudah menumbuhkan dan menyiapkan makanan kita dan berbagai pahlawan lainnya yang kita tidak bisa sebut satu-satu sehingga kita bisa terlindungi di rumah. Terhadap berbagai korban virus corona yang sakit, tunjukkan kasih sayang, tunjukkan empati, walau kita tidak bisa berdekatan dengan orang yang sakit dan karena kita harus menjaga jarak. Ingatkan anak untuk selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, menutup mulut, makan yang sehat supaya badannya kuat. Akhiri semua penjelasan ini dengan sesuatu yang positif. Tak lupa katakan bahwa kita menyayangi mereka. Kemudian, setelah berbicara topik ini mungkin cukup berat, cukup melelahkan, lakukan aktivitas santai yang menyenangkan. Anak senang sekali bermain bersama teman-temannya di luar atau outdoor, namun sayangnya dengan kondisi pandemi seperti ini mungkin sekecil mulai bosan di rumah saja dan kita sudah kehabisan ide. Dalam video kali ini saya akan memberikan berbagai tips bermain bersama anak-anak dalam berbagai range usia selama masa di rumah saja. Pertama yaitu untuk bayi berusia 0 sampai 9 bulan. Permainan untuk bayi yaitu bisa melakukan cilukba, tutup wajah kita menggunakan kain pernelnya kemudian tiba-tiba muncul sambil tersenyum atau sambil menggelitik anak kita. Kemudian juga bisa memakai permainan tunjuk benda buat cerita mengenai berbagai benda di sekitar rumah. Misalnya kisah mengenai si cangkir hijau, pengalaman si sapu yang terbang menyapu debu, kemudian pengalaman hal-hal yang sederhana, berceritalah yang lucu. Tidak perlu masuk akal untuk bayi, tapi yang penting adalah intonasi cara menyampaikan cerita. Hal ini akan mempererat hubungan orang tua dan anak dan memperkaya bahasanya.
Kemudian untuk anak yang lebih besar, kita bisa menjelaskan mengenai nama-nama anggota tubuh. Yang mana hidung, yang mana mulut, yang mana tangan, yang mana kaki. Untuk anak usia 1-2 tahun, kita bisa bermain mobil-mobilan, cari kardus yang agak besar sehingga anak bisa muat ke dalamnya dan lapisi dengan selimut, kemudian tarik ke sana kemari dengan tali. Kalau misalnya rumahnya tidak muat untuk ditarik-tarik, gak apa-apa, kardusnya digambari seperti mobil dan jadikan itu seperti mobil-mobilan. Kemudian juga bisa penempel kertas koran yang sudah tidak terpakai di dinding dan berikan krayon, dan silahkan anak boleh mencoret-coret dinding sepuasnya yang sudah dilapisi dengan kertas koran. Sambil menjelaskan ini warna hijau, warna pink, warna kuning, dan sebagainya. Kemudian juga bisa bermain peran, jadi dandani anak seperti superheroes, misalnya pakai pernelnya jadi seperti Superman, atau pura-pura menjadi ibu atau ayah, boleh keluarkan baju kerjanya dan dandani dia, boleh pakai lip gloss yang aman untuk anak. Kemudian anak-anak berpura-pura menjadi kita. Atau juga bisa bermain hide and seek atau bermain petak umpet, ajak anak untuk menutup mata, kemudian kita bersembunyi dan sebaliknya. Kita menghitung 1-10, kemudian anak disuruh sembunyi dan kita mencari anak. Kemudian juga ortu bisa mencontohkan anak untuk agar menirukan gerakan-gerakan yang lucu. Seperti misalnya berdiri dengan satu kaki, kemudian lompat-lompat, kemudian hal-hal lainnya yang mudah tapi yang mudah ditiru oleh anak. Kemudian untuk anak yang lebih besar lagi, yaitu anak SD, bisa bermain masak-masakan. Contohkan masakan yang sederhana, yang bahannya tidak harus dihitung pasti, dan yang penting adalah kebersamaan. Kemudian juga dapat di dalam suasana yang sekarang situasi di rumah saja, ajak anak untuk mengeluarkan mainan-mainannya untuk memisahkan mana yang paling dia suka dan mana mainan yang masih bagus untuk bisa diberikan kepada anak lain yang kurang beruntung. Kemudian hal lainnya adalah dengan melakukan kegiatan jurnal bersyukur setiap hari. Jadi misalnya tiap hari kita tanya anak apa yang ingin dia syukuri hari ini. Sebutkan 1-3 saja. Kemudian juga ajak anak untuk menyemangati orang lain, misalnya karena bersyukur hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, dia bisa menulis surat yang nanti kelak akan dikirimkan misalnya ke anak yang kurang beruntung, anak yatim piatu, atau surat terima kasih untuk Pak Polisi yang sudah melindungi kita, surat kepada perawat, tante-tante perawat yang sudah menjaga anak-anak yang sakit, dan berbagai hal lain. Situasi seperti ini memang tidak mudah. Sebagai orang tua, kadang-kadang tekanan pekerjaan, tekanan apapun yang terjadi, kadang-kadang kita merasa lelah, ini tidak apa-apa. Tenangkan pikiran, sayangi diri sendiri, belajar untuk mengendalikan emosi, punya waktu untuk diri sendiri. Stop dulu, kerjakan apa yang kita sedang lakukan, tarik nafas dalam-dalam, dan sadarilah bahwa ini insya Allah akan berakhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu berikutnya. Terima kasih.